Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Yunatalk, tempat inspirasi bagi generasi muda untuk berdiskusi tentang isu-isu penting dalam kehidupan kita. Saya Bakis. Dan saya Maharani. Makasih banyak United Tips karena telah bergabung dengan kami-kami pada hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan nih dengan kita-kita para generasi Z, yaitu Unlock Your Potential, Ignite Your Confidence. Unite Talks, Empowering Self-Confidence. Nah, sebelum kita membahas tentang self-confidence, kita perkenalan dulu nih dengan narasumber kita yang pastinya ahli dalam hal ini, yaitu, hai Kak Belinda. Halo Halo Kak Rani, Belinda, selamat halo malam. Balkis, hai. Halo Kak, gimana nih kabar Kak Belinda saat ini? Baik, semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga baik dan sehat sentosa. Amin, amin, amin. Boleh dong, kenalin diri kakak biar United bisa semakin mengenal siapa sih sosok Kak Belinda ini. Oke, halo teman-teman semua, kenalin aku Belinda dan selamat datang juga di podcast ini. Thank you banget sudah mau meluangkan waktunya untuk ngedengerin. Aku kerja di Philip Morris International sebagai manajemen trainee dan memang Wah, selama kuliah aku cukup aktif untuk ikut berbagai internship, lomba, konferensi yang mungkin bisa aku share soal pengalaman-pengalamannya dan juga mungkin juga dulu aku aktif untuk ngikutin beberapa kegiatan internasional kayak exchange atau international program lain as an Indonesian representatives dan lain-lain gitu sih. Jadi salam kenal semua, semoga kita bisa sharing bareng. Masya Allah, oke, keren banget nih sahabat Masya Kak Belinda. Allah. Wah, kelihatan banget kan guys, ini kalau Kak Belinda emang eh apa tipe-tipe independent woman gitu kan. Ya, dari ngomongnya aja tuh aura percaya dirinya tuh nampak gitu. Iya kan, Kak? Benar, aura Oh, percaya mantap diri lah emang Kak benar Belinda banget. nih. Mantap emang, Kak. Nah, untuk lebih lanjutnya nih guys, mungkin kita tanya langsung nih pendapat dari Kak Belinda selaku narasumber kita pada kali ini. Nah, gimana nih Kak? Menurut Kakak, apa sih sebenarnya kepercayaan diri itu, Kak? Oke, sebenarnya menurut aku confidence atau percaya diri itu momen di mana kamu itu nggak merasa takut untuk melakukan sesuatu, tapi nggak merasa takutnya itu banyak faktor ya, ada parameter nggak merasa takut dijudge orang, nggak merasa takut sama penilaian diri sendiri. Intinya momen di mana kamu benar-benar bebas untuk mengekspresikan sesuatu, apa yang kamu suka, apa yang kamu pingin pursue, tanpa terbebani dengan ekspektasi maupun ketakutan-ketakutan atas judgement orang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman misal mau presentasi terus ada rasa nggak percaya diri, itu kan sebenarnya banyak faktor ya. Mungkin karena misalnya kurang persiapan atau misalnya udah persiapan tapi ada ketakutan untuk dijudge oleh orang. Kok ini gini presentasinya dan Iya, lain-lain. iya. Jadi menurut aku kalau lihat dari kasus-kasus gitu, momen di mana ya kita bebas berekspresi tanpa ketakutan apapun dan tanpa kekhawatiran apapun. Itu sih menurut aku ya, pede itu artinya gitu. Oke, jadi gitu ya Kak, arti PD itu sendiri tanpa takut dijudge melakukan suatu hal selama itu positif. Nah, aku jadi punya pertanyaan deh Kak. Emangnya kenapa sih kita-kita, terutama para generasi Z ini ya, kenapa sih kita tuh perlu banget ada kepercayaan diri? Hmm, sebenarnya menurut aku yang paling penting dari PD adalah, maksudnya impact yang paling nampak ketika kita tuh PD, kita tuh bisa menemukan potensi kita. Hmm. Gampangnya gini, kamu nggak pede karena kamu ngerasa kemampuan kamu kurang. Padahal belum tentu beneran kurang gitu ya. Maksudnya kita jadi takut untuk mencoba opportunity yang sebenarnya bisa scaling up potensi kita, atau even kita bisa nemuin passion kita apa lewat opportunity tersebut. Tapi karena kita kurang pede, kita nggak mau mengambil resiko untuk mencoba opportunity tersebut. Sehingga at the end, kita nggak tahu nih potensi dan passion kita apa. Nah, kalau dibalik, kalau kita pede, apa yang kita bisa dapetin? Kita bisa tahu potensi kita bisa tahu passion kita, which potensi dan passion ini kalau digabungin, itu jadi kekuatan kita sebagai individu. Bisa jadi portofolio kamu untuk pursuing your professional journey, atau kamu misalnya mau berkarya secara internasional, atau misalnya kamu melakukan apapun yang memang butuh exposure dari dirimu sendiri, salah satunya adalah portofolio kamu sebagai individu. Dan semua itu bisa dicapai kalau kamu ngerti potensi kamu sebagai individu apa, passion kamu apa, dan apa yang mau kamu seriusin, dan apa yang pengen kamu tunjukin ke dunia gitu ya. Kalau ini loh kemampuan yang saya punya. Nah, kalau PD itu nggak ada, itu nggak akan terjadi gitu, kalau menurutku ya. Dan satu lagi mungkin dampak positif kalau kamu PD, kamu bisa melakukan hal-hal yang mungkin dulunya kamu nggak kepikiran, oh ternyata aku bisa juga ya ngelakuin ini.
karena dulu mungkin kita belum pede ya, jadi mungkin hal-hal yang di luar comfort zone kita mungkin nggak terlalu berani untuk ngambil resikonya untuk ke sana gitu. Cuman ketika kita pede dan kita berani mengambil resiko, kita punya skill juga untuk bisa menerima risikonya, menjalani risikonya dengan bahan percaya diri tadi, kamu bisa membayangkan atau melakukan hal-hal yang di luar comfort zone kamu, dan mungkin hal-hal itulah yang akan membawa kamu ke tempat yang lebih tinggi, either dalam bentuk karir, either dalam bentuk journey akademik kamu, ataupun target kamu lainnya gitu. Mungkin gitu sih. Wah, mantap sih Kak, mantap, mantap. Nah, nah guys, ini dari penjelasan Kak Belinda barusan nih, relate banget ya buat kita gitu. Jadi harus aware banget nih emang tentang pentingnya self confident di kehidupan kita. Nah Kak, ada satu hal nih yang nggak kalah pentingnya nih. Aku mau tahu Kak, komponen apa aja sih yang penting untuk membentuk suatu kepercayaan diri itu sendiri? Kayak apa sih yang harus kita lakukan nih supaya kepercayaan diri itu bisa lebih meningkat gitu di diri kita. Hmm, faktor apa yang bisa ngeboosting kepercayaan diri kita gitu ya? Menurutku ada tiga faktor Iya, iya. utama sih. Hmm, Menurutku ada tiga faktor utama gitu kalau ngomongin cara ngeboosting kepercayaan diri. Yang paling utama menurutku faktor paling pertama adalah internal sih, internal factor, yaitu seberapa kamu yakin kalau limit kamu itu masih jauh. Maksudnya, kadang orang tuh nggak pede karena dia membatasi dirinya sendiri. Karena dia ngerasa limitnya tuh udah ini udah emang semampu aku, ini udah sekuat aku dan lain-lain. Padahal sebenarnya limitnya tuh masih jauh. Tapi kadang kita pertama yang biasanya tuh mager, atau misalnya takut ngambil risiko, takut keluar zona nyaman, sehingga limitnya tuh serasa dekat banget. Udah kayak itu udah maksimum, padahal belum. Jadi yang paling pertama adalah parameter untuk nge-boosting kepercayaan diri adalah ya punya belief lah, the power of belief terhadap diri sendiri dulu. Kalau limit saya tuh masih jauh dan saya harus melakukan banyak hal untuk ketemu limit itu gitu. Atau titik optimum saya tuh di mana sih? Itu pertama. Yang kedua adalah ya external factor ya. Kadang yang nge-boosting confidence itu mungkin kalau dari kitanya udah nggak, dari internal tuh udah nggak tertolong misalnya, external factor tuh ngaruh juga. Sesimpel kamu di lingkungan yang sangat sehat, sangat suportif, lama-lama kamu akan keikut pede juga. Contoh nyatanya gini, dulu aku tipe orang yang pesimisnya luar biasa. Tapi ketika aku masuk ke peers yang isinya tuh orang-orang yang sangat optimis, even in the worst situation, aku tuh jadi ada pede-pedenya untuk lebih optimis gitu. Jadi menurutku kalau yang parameter kedua yang sangat berpengaruh, mungkin ini relate lah ya ke kita-kita Gen Z segala macam yang memang kita emang butuh teman ya. Kan kadang orang yang penting ada temennya, atau yang penting apa namanya ada orang yang nemenin, atau ada orang yang satu nasib, atau satu apa ya istilahnya satu perjuangan lah, orangnya kan bilang gitu. Jadi lingkungan tuh berpengaruh juga terhadap pembentukan kepercayaan diri kita sebagai individu. Dan yang paling terakhir adalah gini, kadang kita semakin pede kalau kita sudah menemukan proof-nya atau sudah menemukan buktinya. Contoh, awalnya aku pesimis untuk lomba. Kalah terus, kalah terus, kalah terus, pedenya turun terus. Tapi ketika aku udah menang, ada momen peak, aku menang finally, itu pedenya jauh lebih besar ketika aku sudah ada bukti, udah ada proof-nya. Jadi teman-teman di sini, kalau kamu pengen lebih pede lagi, coba temukan peak season itu gitu, peak time itu di mana kamu akan bouncing lagi gitu level PD-nya setelah itu. Di hal apapun ya, itu kamu misalnya nyobain opportunity atau misalnya kamu nyobain beberapa apa namanya em, kesempatan-kesempatan yang mungkin itu akan apa ya ngetes seberapa resilience kamu sebagai individu gitu. Menurut aku tiga faktor itu sih, teman-teman. Oh gitu, baik Kak. Setelah aku tadi dengar penjelasan Kak Belinda nih, ternyata untuk mencapai level self confidence itu butuh keberanian. Nah, jadi aku mau nanya sesuatu hal nih Kak, yang mungkin aja teman-teman di rumah juga pasti bertanya-tanya nih. Emangnya nih Kak, gimana sih cara kita menghadapi ketakutan ataupun hambatan yang mungkin aja terjadi saat kita berusaha mencapai self confidence itu? Karena misalnya nih, kita mau tampil atau mau gimana, tapi dah anxiety, kecemasan berlebih, tangan gemeter, keringetan, mulus-mulus. Atau gimana sih Kak cara menghadapi ketakutan-ketakutan tersebut? Oke, oke, mungkin aku pakai contoh kali ya. Hmm, Kalian sadar gak sih, misalnya kita mau present nih, depan umum, depan publik gitu ya.
mau sesering apapun orang itu tampil depan umum, atau misalnya kayak aku ketika kuliah dan setelah kuliah, alhamdulillahnya dapet kesempatan nih buat jadi speaker misalnya. Mau sesering apapun aku sampai sekarang jadi speaker, tapi ketika aku ada acara offline, itu tetap deg-degan, tetap ada momen nggak pedenya gitu, sesering apapun. Tapi levelnya tuh di level minimum. Dan hal itu tidak mendistract aku ketika aku lagi perform sebagai speaker. Perbedaannya sama orang yang mungkin nggak biasa dan nggak pede adalah ketika momen itu terjadi, level deg-degannya, level nggak pedenya itu mempengaruhi performance dia. Jadi performance-nya kurang bagus, segala macam. Nah, kalau kita lihat akarnya, sebenarnya kenapa sih orang tuh bisa, apa ya, istilahnya nggak pedenya tuh, atau takutnya tuh luar biasa. Ada dua faktor biasanya aku lihat. Yang pertama adalah, dia emang benar-benar nggak siap terhadap apa yang akan dia sampaikan atau dia perform. Dia mau present, tapi dia preparation-nya nggak 100%. Jadi nggak pede tuh. Duh, persiapannya nggak 100% nih. Segala macam. Tapi kalau dia posisinya persiapannya 100%, dia akan pede, walaupun ada momen nggak pedenya juga, cuman akan lebih siap dan akan lebih ready, karena persiapan dia udah 100%. Dan ketidakpedean itu tidak akan mendistraksi atau mempengaruhi performance dia sebagai individu nanti. Itu parameter pertama. Jadi lebih ke arah dia ready atau enggak terhadap apa yang mau dia perform. Yang kedua, parameternya ketika orang tuh sangat takut adalah tadi. Dia sangat mengkonsiderasi dan sangat memikirkan apa yang akan orang katakan terhadap apa yang aku lakukan. Itu bikin orang nggak pede loh. Duh, aku pingin post, nih contoh paling gampang, aku pingin post achievement aku di LinkedIn misalnya. Itu konsiderasinya seharian gitu ya, post nggak ya, ntar orang bilang sombong, ntar orang bilang bragging, ntar orang bilang pamer misalnya. Ya padahal LinkedIn itu emang platformnya untuk bragging, untuk jualan Iya. value diri, supaya apa? Dilirik sama talent, acquisition, sama HR, supaya kita dapat opportunity kan. That was the purpose of LinkedIn gitu. So why, kenapa harus takut gitu? Jadi intinya yang kedua lebih ke arah ada orang yang terlalu takut terhadap penilaian orang, sehingga itu membuat diri dia tuh merasa kecil. Jadi nggak pede. Prinsip aku adalah ketika kamu merasa melakukan sesuatu yang benar, sesuai SOP, sesuai pedoman, sesuai nilai-nilai sosial yang kita pegang, ya nggak usah takut terhadap penilaian orang. Mau kamu sebaik apapun pasti ada aja yang nggak suka. Itu sih poinnya. Jadi daripada pemikirannya kayak gitu dan kita merasa kecil terus, lakuin yang benar. Kalau ada sesuatu yang mungkin membuat kamu resah karena ada orang yang ternyata nggak suka segala macam, nggak usah dipikirin. Nggak usah investasikan waktu kamu untuk hal-hal Iya, seperti itu sih. Kayak gitu. Mungkin itu sih. iya, iya. Mungkin kita harus percaya diri dulu emang kayak, nggak usah lah omongan orang gitu kan. Padahal nggak usah Hmm. dipikirin gitu kan. Ya, ya emang, wah keren banget sih penjelasan dari Kak Belinda nih. Nah, by the way nih Kak, dari penjelasan Kak Belinda barusan, aku kan sadar nih satu hal. Kayak kalau di kehidupan kita nih, kayaknya kalau dari apa kepercayaan diri itu akan terbentuk suatu identitas dan juga nilai yang sangat berarti bagi kita. Betul nggak sih itu Kak? Kayak misal nih, mungkin tanpa kepercayaan diri yang ada yang melekat nih di diri kita, kita nggak bisa nih mau ngelakuin apa-apa. Aduh, aku nggak pede nih, nggak berani nih. Aduh, asik tunda-tunda aja nih. Iya kan, Kak? Gitu. Betul. Jadi kayak takut-takut gitu ya Kak, mau mulai sesuatu takut, takut gitu ya. Hmm. Emang butuh keberanian Emang banget sih Kak keren, untuk keren. mencapai self confidence, apalagi selevel Kak Belinda ini, ya Allah, Masya Allah. Nah, dan kalau kita kilas balik nih ya, Jadi, dari awal kita perkenalan sampai akhir ini Kak ngasih tips dan trik gimana cara menghadapi segala macam anxiety, segala macam ketakutan ketika ingin mencapai level self confidence itu, rasanya useful banget sih pembahasan kita pada hari ini. Istilah tuh kayak daging banget deh. Ya iya. nggak sih Kak Balkis? Oh, iya, iya, bener banget nih, Kak. Emang Kak Belinda ini emang sangat-sangat inspirasi kita semua nih. Jadi, oplos dulu nggak sih buat Kak Belinda? Wah, Hmm. mantap, mantap, mantap sih ini. Makasih banyak nih Kak Belinda udah mau hadir ngulangin waktu untuk berbagi insight dan juga ilmu-ilmunya nih di Uneto kali ini. Mantap sih, keren banget Kak Belinda nih. Makasih banyak pokoknya Kak. Thank you banget Kak Bel udah datang ke Unite Talks. Sering-sering main ke sini ya Kak ya. Thank you juga Harus teman-teman, sering Balkis, Nani. sih. Ya, Oke semoga Kak. teman-teman yang dengar podcastnya juga bisa mungkin jadi lebih pede ataupun bisa mengutilisasi tips-tipsnya tadi supaya ya ingat aja Iya, iya. teman-teman kayak potensi kamu tuh yang tahu dirimu doang. Kayak orang tuh nggak bisa Iya, ngejudge potensi yang kamu punya. Jadi
pede aja dengan apa Iya, yang iya, kamu iya, mau betul, lakukan betul, dan betul. goals apa yang mau kamu capai gitu sih. Iya, Wah, betul, makasih Kak, banyak betul, nih Kak betul. Belinda. Tadi Kak Belinda udah ngasih tahu rangkuman, ngasih tahu pesan moral dari setiap sesi kita di hari ini. Nah, kalau dari Kak Balki sendiri nih, ada nggak pesan-pesan buat para Unite Tips kita tercinta? Ah, mungkin kalau dari aku nih ada sedikit pesan-pesan juga ya Kak untuk teman-teman United di rumah. Nah, mungkin untuk teman-teman sekalian nih, mari kita ingat bahwa membangun kepercayaan diri adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan gitu. Kayak semua tantangan dan juga rintangan yang kita hadapi itu dapat menjadi sebuah peluang untuk tumbuh dan mengembangkan diri kita. Nah, mungkin nih dari kita nih, ayolah bersama-sama kita dapat membangun generasi Z yang penuh kepercayaan diri dan juga berdaya gitu. Nah, oke guys, jangan lupa nih unlock your potential, ignite your confidence. Terus pantengin Unite Talks karena kita akan bahas berbagai hal menarik untuk kita, para generasi Z. Youth for me, Good for you. youth for us, and see you!